Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir, karya Bryan Adam. Sebelum kami lanjutkan, mari dukung channel kami dengan like, subscribe, share, and comment. Bagian 6. Bersikap tegas kepada diri sendiri. Dalam menjalani hidup ini, Anda mungkin seringkali bersikap santai dan mengikuti arus. Anda enggan untuk memaksa diri dan mendisiplinkan diri karena ingin menikmati setiap peristiwa yang terjadi. Padahal, jika terlalu menganggap enteng segala hal, maka Anda sulit bergerak menuju kesuksesan. Oleh karena itu, Anda perlu bersikap tegas kepada diri sendiri sehingga tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Menjadi orang yang tegas memang bukanlah hal mudah, tetapi mungkin untuk dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menjadi orang yang tegas. Berikut ini penjelasan untuk Anda. 1. Menetapkan tujuan hidup. Ada saja orang yang selalu memandang Anda sebelah mata, bahkan beranggapan bahwa Anda tidak layak untuk dihormati. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah bersikap tegas. Jika Anda memiliki sikap tegas, maka secara tidak langsung orang lain bisa menghargai apa yang sudah Anda lakukan. Namun, Anda harus melakukannya dengan cara halus supaya tidak melukai perasaan orang tersebut. Ketegasan yang Anda lakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan, Anda akan melangkah menuju tempat yang tidak pasti. Alhasil, percuma saja Anda bersikap tegas jika sikap itu tidak membuat Anda mencapai suatu hasil yang nyata. 2. Tidak mudah terpengaruh. Tegas kepada diri sendiri hanya akan berhasil jika Anda konsisten dan tidak mudah terpengaruh. Bagaimanapun ajakan teman terhadap Anda atau seburuk apapun lingkungan sekitar, jika memiliki tekad yang kuat, tidak akan ada orang yang bisa memengaruhi Anda untuk mengajak ke arah yang tidak baik. Anda harus menjadi orang yang tegas dan berani menolak sesuatu yang tidak baik. 3. Imbalan untuk diri sendiri. Bersikap tegas kepada diri sendiri bukan berarti tidak bisa mengapresiasi apa yang sudah berhasil Anda capai. Justru, ketika sebuah tujuan berhasil diraih, tidak ada yang salah dengan berusaha memberikan imbalan kepada diri sendiri. Tujuannya agar Anda tetap memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan berikutnya. 4. Segera bangkit. Menjadi tegas kepada diri sendiri akan bisa diwujudkan dengan semangat untuk bangkit meskipun kegagalan berkali-kali menerjang Anda. Mungkin Anda merasa ingin menyerah dan mengira semua yang dilakukan selama ini sia-sia belaka. Namun, bukankah keberhasilan hanya akan bisa menghampiri jika Anda mau bangkit dan kembali berusaha? Maka, tegaslah kepada diri sendiri mulai sekarang. Tetapkanlah tujuan Anda, lakukanlah secara konsisten, dan raihlah kesuksesan tanpa ragu. 5. Menghargai diri sendiri. Untuk menjadi orang yang tegas, Anda harus meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri dan nilai-nilai yang dimiliki di dalam diri sendiri dan orang lain. Dengan memiliki keyakinan diri, Anda memiliki kepercayaan diri. Ini akan menyadari bahwa Anda layak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Bahkan, Anda akan mampu memberikan kepercayaan diri untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak yang dimiliki. Tegas juga dapat berarti bahwa Anda memahami keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Hak pemikiran, perasaan, kebutuhan, dan keinginan Anda sama pentingnya dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi, Anda tidak boleh menjadi orang yang egois. 6. Percaya diri. Ketegasan hanya akan bisa terwujud jika Anda percaya kepada diri sendiri. Satu-satunya kepercayaan yang bisa diandalkan adalah kepercayaan yang datang dari dalam diri Anda sendiri. Tanpa kepercayaan diri, Anda tidak akan mampu mencapai tujuan besar di dalam kehidupan. Jika ingin mencapai potensi diri yang maksimal, Anda harus memastikan bahwa apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi, jangan menunggu orang lain untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan Anda sendiri. Milikilah inisiatif untuk mengenali apa yang diinginkan di dalam kehidupan saat ini. Tetapkanlah tujuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkan. Beritahukanlah kepada orang lain tentang tujuan yang Anda miliki.
Sampaikanlah dengan percaya diri mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang lain untuk membantu Anda mencapai tujuan. Fokuslah pada tujuan, sekalipun mustahil untuk dicapai. Tetapi ingatlah bahwa Anda harus meminta bantuan tanpa mengorbankan kebutuhan orang lain. Jika Anda terlalu memaksa, maka hubungan baik yang sudah terjalin pun akan rusak. 7. Menyadari kondisi orang lain. Anda tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain. Satu-satunya hal yang dapat dikendalikan adalah perilaku diri Anda sendiri. Jika orang lain marah, Anda tidak perlu meresponnya dengan kemarahan. Anda harus mampu mengendalikan diri dan tetap bersikap tenang di hadapan orang lain. 8. Ekspresi yang positif. Sangatlah penting untuk menyampaikan apa yang Anda pikirkan. Jika itu adalah hal yang negatif, maka Anda harus menyampaikannya dengan cara yang konstruktif dan sensitif. Sebaliknya, jika ada seseorang yang menantang, Anda tidak perlu takut untuk melawan. Anda boleh saja menyampaikan kemarahan, tetapi Anda harus tetap mengendalikan emosi. Sampaikanlah kemarahan itu dengan rasa hormat. 9. Bersikap terbuka. Anda harus selalu terbuka untuk umpan balik positif dan umpan balik negatif. Anda harus menerimanya dengan penuh kerendahan hati dan cara yang positif. Jika Anda tidak setuju dengan umpan balik negatif yang disampaikan, Anda dapat mengatakannya dan harus tetap positif. Anda tidak perlu bersikap defensif atau marah. 10. Berani menolak. Walaupun sulit untuk dilakukan, Anda harus mampu untuk mengatakan tidak. Hal itu perlu dilakukan supaya Anda menjadi orang yang tegas. Anda harus memahami betul batasan di dalam diri sendiri. Jangan sampai orang lain mengambil keuntungan dari kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jika merasa tidak ingin melukai orang lain, Anda dapat mencari win-win solution bagi setiap pihak. 11. Komunikasi yang lugas. Cara-cara berkomunikasi efektif yang dapat menjadikan Anda orang yang tegas antara lain sebagai berikut. 1. Gunakanlah kata saya untuk menyatakan hal yang ingin disampaikan. Misalnya, saya rasa kita harus melibatkan pihak ketiga dalam kesepakatan ini. 2. Anda harus selalu memahami sudut pandang dan situasi orang lain. Misalnya, saya dapat memahami bahwa Anda memiliki masalah dengan Ana. Namun, proyek ini harus diselesaikan pada akhir minggu ini. Mari kita diskusikan dan temukan cara yang tepat untuk mengatasinya. 3. Jika sikap tegas awal tidak berhasil, Anda dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada. Misalnya, Ben, ini adalah kali ketiga saya berbicara tentang keterlambatan Anda. Jika dalam bulan ini Anda masih terlambat, maka saya akan mengaktifkan proses pendisiplinan. 4. Ketika Anda berada di dalam keadaan yang sangat emosional, Anda mungkin memerlukan waktu tambahan untuk membahas permasalahan yang ada. Misalnya, Dani, permintaan Anda membuat saya lelah, saya akan kembali setengah jam lagi. 5. Gunakanlah kata akan, mau, dan ingin, daripada kata seharusnya atau sebaiknya. Misalnya, saya akan pergi berlibur minggu depan, jadi saya ingin seseorang untuk bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Cara ini menunjukkan bahwa Anda lebih pasti dan yakin. 12. Selalu menjelaskan. Bertindak tegas kepada diri sendiri adalah tindakan yang membuat posisi Anda jelas bagi orang lain. Jika Anda ingin didengar dan dipahami, sehingga tidak ada yang berpikir bahwa mereka tahu atau mengerti apa yang ingin dibicarakan, maka Anda harus mulai berkomitmen untuk berbicara kepada diri sendiri. Berhati-hatilah dan selalu berpikir jernih tentang tujuan yang ingin diutarakan. Jika Anda berbagi kebutuhan dan batasan, lalu mengharapkan pertanyaan atau menahan dari pihak lain, Anda hanya perlu cukup mendengarkan. Sebab mendengarkan orang lain bukan berarti Anda harus mengabaikan batasan. Jika itu semua tidak berhasil, maka lakukanlah komunikasi yang hanya menekankan pandangan dan kebutuhan Anda sendiri. 13. Tidak mengeluh. Jika Anda ingin mempertahankan hubungan, Anda perlu menjalin komunikasi yang membuat upaya untuk menyatakan diri sendiri dan fokuslah untuk saat ini. Bersikap tenang, santai, dan berbicara dengan nada halus untuk terhubung dengan baik. Menjadi pemecah masalah daripada sekedar mengeluh adalah cara yang paling efektif untuk mencapai rasa hormat. Lakukanlah penyelesaian untuk konflik atau masalah yang ingin Anda atasi. Anda harus melihat orang-orang yang mungkin telah memutuskan hubungan sebagai teman. Lakukanlah dengan tegas tanpa memelas atau bermusuhan. 14. Selalu berani.
Tujuan Anda adalah untuk menghormati diri sendiri dan keinginan untuk memiliki kepribadian yang perlu dihormati. Penghargaan adalah kunci hubungan yang sehat. Bicaralah dan sampaikanlah kekhawatiran sesuai kebutuhan Anda kapanpun merasa harus melakukannya. Biarkanlah orang lain tahu bahwa Anda akan mendengarkannya juga. Lihatlah bahasa tubuh Anda di depan cermin atau dengan orang-orang terkasih dan terpercaya. Rekamlah diri sendiri untuk melihat bagaimana orang lain memandang Anda. Bersikap tegas memang membutuhkan waktu dan pengulangan untuk menjadi nyaman. Namun, pada waktu yang tepat, Anda akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Demikianlah telah kita dengarkan bersama bacaan buku dari Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir. Terus dukung channel kami, 10 menit membaca buku, menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.